Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman YouTube semua ya. Semoga teman-teman di luar sana saya temui dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya mau menjelaskan tentang sebuah pertanyaan ya, atau mengurai jawaban daripada sebuah pertanyaan. Apakah kita bisa menjadi sukses sebagai seorang YouTuber hanya dengan bermodalkan peralatan seadanya gitu? Misal kita cuma punya HP dan kita cuma punya komputer, itu pun dengan spek yang di bawah gitu. Kamera juga di HP 5 megapikselan dan atau lebih rendah daripada itu. Nah, begitu juga dengan komputer kita. Komputer kita loading lelet banget, cuma RAM-nya 2 GB misalnya, jadi nggak cukup kapasitas. Dan kalau kita sering gunakan untuk editing, kita mengalami kendala seperti kinerja komputer yang serba lambat dan lain sebagainya. Pokoknya bikin kita frustasi sebagai seorang yang mau belajar untuk bikin konten di YouTube. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa berhasil dengan peralatan seadanya seperti itu? Teman-teman yang saya hormati, sebenarnya untuk menjadi seorang YouTuber itu ada banyak liku-likunya, ada banyak perjalanannya, sehingga ada beberapa hal yang harus kita sediakan sebelum kita terjun dalam dunia per-YouTubean-nya. Yang pertama, kita harus memiliki niat ya. Di YouTube itu bisa disamakan dengan bisnis ya. Jadi dia harus dimulai dari niat. Jika niat sudah ada di dalam hati kita, maka kita sudah memiliki 1% keberhasilan gitu dalam usaha per-YouTubean. Kita banyak mendengar di luar sana, ada banyak orang yang memulai usahanya dari nol ya, dari nol. Dan sehingga bisa jadi sukses. Dalam YouTube juga seperti itu. Banyak orang yang memulai karya usahanya dari nol ya, membangun channelnya dari nol dengan 0 viewer dan 0 subscriber. Dia berusaha untuk bangkit. Siapa saja yang bisa kita ambil contohnya? Ambil contoh saja lah, Agung Hapsah. Siapa yang tidak kenal dengan Agung Hapsah? Seorang konten kreator yang pernah diundang di acara Kick Andy ya. Itu awalnya dia ngedit video dari usia anak-anak ya, dari usia anak-anak, dengan channel yang dibuat untuk menjelaskan segala hal gitu, dengan peralatan seadanya, dan dia hanya memiliki kemampuan untuk editing ya. Editingnya dia bagus dari segi transisi dan penggunaan efek-efek itu dia benar-benar hebat. Tapi sekali lagi, kamera yang dia gunakan sama dengan kita teman-teman. Kamera dengan kualitas dan spesifikasi yang lebih rendah tentunya. Tapi lihat dia saat ini, banyak yang minta untuk di endorse, banyak yang minta untuk diiklankan produknya gitu. Itu karena apa? Usahanya yang dirintis sejak dari kecil. Nah, maka menurut saya niat tadi itu adalah sesuatu yang paling berharga untuk kita sebagai seorang konten kreator. Setelah niat, kita harus memiliki apa yang disebut dengan kerja keras. Setelah niat kita lakukan, maka yang selanjutnya adalah kerja keras. Kerja keras itu adalah kerja dengan sungguh-sungguh. Bukan berarti kita bersungguh-sungguh kita lupa untuk mengerjakan hal yang lain gitu. Kita lupa untuk mandi, kita lupa untuk tidur, kita lupa untuk mengerjakan hal-hal seperti membantu orang tua di rumah gitu. Hal-hal seperti ini sebenarnya harus juga dijalankan gitu. Dia harus seiring berkelindang gitu. Pekerjaan di rumah jalan, pekerjaan untuk sehari-hari kita jalan, tetapi kita juga jadi seorang konten kreator, aktivitasnya juga jalan. Itu yang seimbang gitu. Dan yang seperti ini yang menurut saya
masuk dalam kategori positif gitu. Bekerja keras juga bisa kita artikan sebagai rutin untuk mengupload konten kita, walaupun dengan berbagai keadaan kita senang maupun sedih, usahakanlah mengupload konten kita agar lebih menambah deretan karya-karya yang telah kita hasilkan seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kerja keras, maka yang harus kita lakukan adalah konsistensi ya. Konsistensi itu bahasa lainnya adalah istiqomah ya. Banyak orang di luar sana ketika memulai suatu usaha gitu, dan pada usaha pertama, kedua, dan ketiga tidak berhasil, dia langsung down dan memilih untuk tidak menekuni lagi usaha tersebut. Sebenarnya itu adalah hal yang lumrah bagi orang-orang yang bermental kerupuk gitu ya, bermental kerupuk. Coba Anda cari bagaimana seorang Hatta Halilintar berjuang keras menghadapi kerasnya hidup pada masa dia belum tenar seperti saat ini ya. Dia pernah mengalami hal-hal sulit, dan bagaimana keadaannya saat ini. Di usia belum sampai orang dewasa, dia sudah bisa menghasilkan omset miliaran rupiah ya, dari hasil menjual aksesoris HP ya. Pada saat itu merupakan bentuk konsistensi dia gitu dalam berusaha. Nggak boleh down hanya karena dibully atau hanya mendapat celaan dari orang lain. Itu bukan sesuatu yang bisa untuk meruntuhkan niat kita gitu ya, usaha kita. Diri kita terlalu berharga untuk dinilai oleh orang rendah ya. Diri kita terlalu berharga untuk dijatuhkan oleh orang lain gitu ya. Itu prinsip yang harus kalian pegang. Dan kemudian terakhir adalah jangan berpikir tentang uang gitu. Banyak orang-orang yang memulai rintis usaha, khususnya dalam usaha YouTube itu, yang mereka pikir adalah bagaimana menghasilkan money dari konten yang mereka bikin, bagaimana menghasilkan uang. Ini sebenarnya merupakan persepsi yang keliru ya, karena tidak selamanya apa yang kita bayangkan itu sesuai dengan kenyataan. Itu merupakan hukum alam gitu ya. Nah, itu jangan jadikan itu sebagai problemnya, tapi itu jadikan sebagai pembelajaran bagi Anda bahwa apapun yang kita lakukan, kita nggak boleh melihat hasil terlebih dahulu. Artinya kita nggak bisa melihat ambisi kita gitu. Saya mau bikin konten hanya untuk supaya dapat uang gitu. Jangan bray. Ada yang bikin konten selama bertahun-tahun dan subscribe-nya tetap belum sampai 1000, masih bermain di angka ratusan ya. Begitupun dengan viewers hanya menonton di angka 100 orang, 50 orang, 60 orang. Makanya ketika kita melihat ambisi kita di depan, uang yang harus kita utamakan, maka dengan sendirinya kita akan frustasi karena selama bikin konten nggak bisa menghasilkan uang sepeser pun gitu. Maka mindset seperti ini yang harus kita hilangkan. Jangan berpikir tentang uang dan uang. Pokoknya Anda bekerja, bikin konten setiap harinya yang positif, tentunya konten yang positif untuk membangun kehidupan Anda gitu. Jangan hanya menganggap ambisi Anda di depannya, melihat uang sebagai tujuannya gitu. Jangan seperti itu. Bekerjalah dengan senang hati. Saya teringat dengan orang-orang yang bekerja ya, yang sesuai dengan hobinya, yang akhirnya dia mendapat banyak penghasilan dari hobi tersebut. Bayangkan loh, bekerja sesuai dengan hobi, dibayar lagi. Bukankah itu asik? Coba hobi Anda bukan di YouTube ya, di pekerjaan sebagai apa misalnya pedagang atau apa, dan Anda tiba-tiba beralih menjadi seorang YouTuber hanya karena melihat orang-orang seperti si A, si B, si C sudah mendapatkan uang banyak dari hasil endorsement dan viewer daripada konten-kontennya di YouTube. Terus Anda termotivasi untuk menjadi seorang YouTuber, dan sekian banyak video yang Anda bikin ternyata nggak ada yang nonton, nggak ada yang subscribe, nggak ada yang like, nggak ada yang share. Terus Anda dengan sendirinya bakal down. Nah, itu yang saya mau jelaskan. Jangan kita tergiur dengan
dengan uang, dengan ambisi uang kita gitu. Karena memang banyak YouTuber di luar sana yang sukses itu berawal dari nol dan dengan usaha yang benar-benar gigih gitu. Sehingga kita penting untuk menekuni, mengaplikasikan beberapa hal yang saya jelaskan tadi gitu untuk menjadi seorang YouTuber. Semoga bacotan-bacotan saya pada hari ini bisa menambah semangat teman-teman dalam berkarya dan membangun channel YouTube-nya. Selamat mencoba, semoga teman-teman semua sukses dalam membuat konten-konten di dunia per-YouTubean. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.